Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang beranggotakan saya Lufi Hasanah dan teman-teman saya Khawdatul Jannah, Laila Nada Dawud, dan Lulu Ulandari. Kami akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa para ahli. Menurut James Bang, mengartikan pendidikan multikultural sebagai sebuah ide. Ia mengatakan bahwa semua siswa tanpa memandang gender, kelas sosial, etnis, ras, atau budaya, semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Menurut Leisna, mengartikan bahwa pendidikan multikultural merupakan kebijakan dan praktik pendidikan yang berusaha untuk menegaskan pluralis budaya, perbedaan gender, kemampuan kelas sosial, ras, seksualitas, dan sebagainya. Menurut Nigay, pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan atau strategi yang melibatkan lebih dari satu budaya seperti bahasa, etnis, atau ras. Dari penjelasan ahli tersebut dapat diuraikan bahwa pendidikan multikultural yakni pendidikan untuk mengakui dan menghormati orang lain yang berbeda budaya dengan memberi kesempatan berinteraksi untuk pertukaran langsung ide-ide, prinsip, dan perilaku sehingga mengurangi prasangka. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini, Tilar menegaskan setidaknya ada beberapa kekuatan di dunia yang telah melahirkan pendidikan multikultural. Di antaranya, proses demokratisasi dalam masyarakat. Di sini, paham demokrasi dalam proses pelaksanaannya tidaklah merata dalam berbagai kelompok kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, kelompok yang istimewa mendapat pendidikan sebaliknya dengan kelompok yang lain. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat yang demikian terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tersisihkan dalam pendidikan. Perjuangan untuk meroleh pendidikan dari kelompok-kelompok yang tersisihkan tersebut antara lain merupakan salah satu perjuangan melawan operasi kolonialisme, baik di negara demokrasi maupun di negara-negara totaliter. Terdapat perbedaan perlakuan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Perbedaan tersebut ada yang didasarkan kepada perbedaan ras, ideologi, etnik, dan lainnya. Oleh sebab itu, pendidikan multikulturalisme berjalan bergandengan dengan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu pembangunan kembali sesudah Perang Dunia II. Sesudah Perang Dunia Kedua terjadi perubahan besar di dalam kehidupan antar bangsa yang ingin membangun kembali puing-puing kehancuran Perang Dunia Kedua di Eropa. Seiring dengan pembangunan kembali Eropa adalah berakhirnya kolonialisme dengan lahirnya negara-negara baru, terutama Afrika. Penduduk eks-koloni memasuki Prancis dan Inggris dan menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan di dalam pembangunan kembali negara-negara itu. Migrasi penduduk, khususnya migrasi pekerja, lama-kelamaan meminta perlakuan yang adil, terutama bagi generasi mudanya yang menuntut adanya pendidikan yang baik. Yang ketiga yaitu lahirnya paham nasionalisme kultural. Dengan munculnya berbagai kelompok bangsa bermukim di negara-negara maju yang semakin pesat ini, lama-kelamaan membentuk sesuatu kekuatan sendiri atau menuntut hak-haknya sebagai warga negara yang baru. Dari situ kemudian lahirlah kelompok-kelompok etnis baru dengan kebudayaannya masing-masing, memberikan warna baru dalam kebudayaan tuan rumah yang sebelumnya sedikit banyak bersifat homogen. Disitulah nasionalisme kultural mulai lahir, menggantikan nasionalisme etnis. Dan pendidikan juga mulai terbuka untuk kebutuhan kelompok-kelompok etnis baru. Dari gelombang-gelombang perubahan tersebut,
Itulah yang melahirkan pendidikan multikultural di berbagai negara dengan berbagai coraknya masing-masing. Seperti di Amerika Serikat, kita melihat perkembangan pendidikan multikultural yang berawal dari penghapusan segregasi dari kelompok warga negara Amerika yang berasal dari Afrika yang ditantang sangat keras oleh gerakan-gerakan Civil Rights yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther King. Pendidikan multikultural di Kanada mempunyai wajah yang berlainan karena sejak semula sebagai dari negara Kanada mengenal budaya yang berlainan, yaitu budaya Prancis di negara bagian Quebec, di Jerman, dan di Inggris. Pendidikan multikultural dipacu oleh migrasi penduduk akibat pembangunan kembali Jerman atau migrasi dari ex-jajahan Inggris memasuki Inggris Raya. Kemudian juga di Australia, pendidikan multikultural mendapat momentumnya dengan perubahan politik di luar negeri Australia. Dari pengalaman negara tersebut di atas yang telah menerapkan praksis pendidikan multikultural, kita dapat mengambil manfaatnya sebagai modal dasar penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di negara tersebut di atas seakan-akan bertentangan dengan budaya homogen, tetapi di Indonesia pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam proses pluralitas bangsa Indonesia. Poin selanjutnya yaitu implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Dapat dipahami, pendidikan multikultural adalah untuk mencapai nilai-nilai multikultural yang bisa berdasarkan pada 3 sumber, yakni konsep mengenai kebutuhan peserta didik, konsep mengenai kebutuhan masyarakat, dan mengenai peranan dan status mata pelajaran yang akan disampaikan. Dalam keputusan instruksional meliputi persiapan peserta didik untuk menyerap mata pelajaran, misalnya di dalam membangkitkan perhatian peserta didik, diagnosis proses pembelajaran, dan hubungannya dengan mata pelajaran yang akan disajikan. Demikian pula cara-cara penyampaian pelajaran, yaitu informasi apa yang akan diberikan, contoh-contoh apa yang perlu disajikan, dan mengecek kembali pengertian yang diharapkan oleh peserta didik. Menurut Bunet, sebagaimana ditulis oleh Profesor Azumari Azra, pendidikan multikultural itu memiliki 3 macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. Di antaranya yaitu pertama, program yang berorientasi pada materi atau content-oriented programs. Yang kedua yaitu program yang berorientasi siswa, student-oriented programs. Kemudian yang ketiga adalah program yang berorientasi sosial. Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia memang bukan suatu yang taken for granted or trial and error, tapi butuh bekerja keras dan perjuangan yang panjang. Hal ini dikarenakan Indonesia baru memulai pendidikan multikultural ini. Untuk itu diperlukan suatu rujukan dari beberapa negara yang memang sudah menerapkan pendidikan multikulturalnya di negaranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tantangan pendidikan multikultural. Dalam suatu strategi atau proses suatu pengembangan, adanya tantangan yang perlu diketahui. Dalam hal itu, ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural, di antaranya yaitu yang pertama, agama, suku bangsa, dan tradisi. Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Hal ini akan dapat menjadi perusak apabila digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu atau kelompok ekonomi. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam hidup masyarakat. Munculnya kecurigaan atau ketakutan atau ketidakkepercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah. Toleransi juga merupakan suatu pendekatan dalam perubahan pandangan, wawasan, dan akal pikiran.
keyakinan adalah suatu yang dapat diubah, sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinan. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.